Ini kalau ada apa-apa kita tinggal datengin aja gitu. Terus Apa sih kendalanya yang paling utama selain barang yang lu bilang susah tadi? Pasokan barangnya tadi. Ya. Moge lewat cuy. biasa baru dah. Baru dak. AWW. Apa tips lu untuk teman-teman di sini yang baru mau mulai usaha second? Pas beli mah cepet balesnya, pas kita komplain balesnya lama banget. Nah, kita udah duduk bareng di sini sama owner dari kamar bekas ataupun timer supply. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya nih seputaran pengalaman dia di dunia thrifting ataupun dunia jam tangan. Nah, sebenarnya lu dari tahun berapa sih mulai main thrifting, main second? Main second yang udah beneran jadi jualan ya. Iya. Dari 2011-an lah mulai kaskus itu loh. 2011 akhir. Berarti sekarang 2020. Ya. 9 tahunan ya. 9 tahun. Ini udah 9 tahun. Tapi toko yang ada di sekarang yang kita lagi ngobrol ini udah berapa lama nih? Ini sekarang 1 tahun 4 bulanan. 1 tahun 4 bulan. Tahun 4 bulan. Tapi sebelum di sini lu juga sempat punya toko juga kan di tempat lain ya? Belum. Jadi sebelumnya masih COD-an. Orang paling nyamperin ke rumah atau enggak kita ketemu di mana janjian. Oh, jadi resminya toko tuh di sini sekarang baru ini Ini offline store pertama kali di sini selama jualan tuh. Iya, soalnya kita kan kenal Pak Is sebenarnya adalah sosok yang bergerak di dunia thrifting, di dunia jam tangan tuh. Di tahun berapa lu mulai dunia jam tangan? 2013 akhir lah. Tapi di tengah-tengah lu main thrifting, lu memulai main jam tangan itu ya? Iya, jadi dulu kan sumber yang gua biasa ngambil barang tuh ada beberapa kali kebakaran, terus teman-teman juga ngerasa kok kayaknya nggak bisa terus-terusan di sini nih gitu. Kan barang juga kondisi makin susah, hunter makin banyak. Nah, gua tuh ngeliat teman-teman ada yang jadi nggak saling nanya gara-gara pakaian-pakaian kayak gini nih berebut gitu. Oh, jadi ya namanya saingan pasar lah. Iya, saingannya jadi wah kayaknya kalau misalkan gua lanjutin gua nggak mau deh jadi kayak gini gitu. Misalnya gara-gara satu hal temen yang kita udah anggap kenal lama bisa jadi nggak nanya gitu, bermusuhan lah ya, kayak gitu. Dan waktu itu juga kayaknya kondisi di second hand tuh nggak bisa ditarget lah intinya. Misalkan penghasilannya juga nggak tentu, random, barang yang kita dapat juga nggak bisa di prediksi gitu. Kita misalkan pengen dapat barang apa nih, tapi ketika kita ke pasar atau nyari barang kan nggak selalu seperti yang kita pengen gitu. Nah, semakin lu ngerasa kesulitan, akhirnya lu coba untuk mencari peluang lain lah ya. Nyari peluang lain yang lebih mudah dan lebih stabil gitu. Tapi sambil si thrifting ini dijalanin juga. Ya, jadi perhatiannya lebih berkurang lah. Iya. Jadi gua kejar. Jadi terpecah dua lah. Jadi sambil jalan, terus sambil ngumpulin market si jam itu sendiri udah banyak, dan penghasilan di jam ini udah lumayan gitu. Jadi si second hand akhirnya gua tinggalin pun nggak masalah gitu. Nggak langsung tiba-tiba cut terus ninggalin, enggak sih, perlahan-lahan. Dan si konsumennya pun masih ada beberapa yang dari second hand gitu. Jadi memang bisa silang konsumen ya, second ke jam, dari jam ke second. Ya karena dua-duanya adalah menjadi sebuah kebutuhan juga sih. Ya, kebutuhan sandang ya, Jan? Ya, kebutuhan sandang. Sandang siapa? Sandang. Ya, apalagi kan maksud gua jam itu bagian dari sebuah fashion, pelengkap fashion lah gitu ya. Fashion. Selain jaket, celana, baju dan lain-lain. Tapi nih, kenapa lu si second ini nih memutuskan dari online store ke offline store? Lu membuat offline store nih. Tapi online store tetap kan? Tetap. Intinya di online. Cuman kenapa offline? Kadang ada beberapa orang yang masih nggak percaya sama online gitu. Walaupun kita misalkan udah ngebangun followers banyak, udah ngumpulin testi banyak, tapi
orang tuh untuk yakin masih susah gitu. Jadi ketika kita ada offline, walaupun orang belum tentu bisa kesini, itu ada salah satu poin yang nguatin nih, oh ini kalau ada apa-apa kita tinggal datengin aja gitu. Terus mereka bisa langsung nyoba juga. Emang benar sih John, jadi offline store ini menguatkan bahwa ini memang benar-benar trusted seller. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, lokasi tokonya ada, orangnya di sini pasti ada. Dan apalagi kalau lu yang jualan, lu yang beli masih pengen coba-coba, kan ada tuh orang yang pembeli tuh tipikal yang megang-megang masih ya. Pengen lihat bahannya, megang bahannya, pengen coba fitnya. Nah di sini karena ini toko kan jadi ada bisa lihat-lihat dan ada fitting room juga di dalam ya. Ada fitting room juga cuy. Kadang kondisi yang kita nilai nih, misalkan menurut gua barang ini kondisinya 90% warna pekat gitu. Tapi kadang di mata orang tuh beda gitu. Oh ini menurut gua nggak layak pakai. Oh jadi persepsi orang kan beda-beda ya. Iya. Jadi makanya orang yang kadang-kadang masih agak nggak percayaan kan pengennya lihat ya kan, lihat karena versi dia bisa jadi menurut Pak Is ini kondisinya 90% tapi menurut dia 80%. Perbedaan persepsi lah ya. Perbedaan persepsi aja. Gitu cuy. Jadi standar size juga kan beda-beda nih. Misalkan dia sebelumnya tuh pakai celana size 30. Di brand yang kita jual misalkan 30 juga. Tapi pasti cobain longgar atau sempit. Emang gitu. setiap brand itu sizingnya beda-beda. Punya fitting sendiri ya? Ya, fitting sendiri. Bahkan kadang-kadang dia melakukan hal yang perubahan juga John. Per tahun kadang-kadang brand itu berubah sizing. Ya kan? Ya karena fashion kan bergerak terus juga cuy. Dunia fashion nih tiap tahun perkembangannya makin gila ya, makin pesat. Makanya ya itu. Mungkin ya tadi lu bilang setiap tahun mungkin si brand tuh ada pengembangan sizing. Pengembangan. Dan dia ngikutin arah fashion kemana juga kan. Yang rame misalkan celana lagi apa, bentukannya kayak gimana. Tapi ini kan gue lihat di sini lengkap banget nih dari atas sampai bawah lu penuhin, ya kan. Nah yang paling orang cari apa sih? Yang paling orang cari dan paling sering dibeli itu celana sih sebenarnya. Celana ya. Celana. Tapi celana tuh lebih ke arah celana bahan, chinos atau celana jeans. Untuk sekarang sih Cino, orang rada ninggalin jeans nih. Terus kalau sekarang kan dari motif lebih banyak nih, misalkan batik, kalau enggak kargo kan udah lumayan lama nih. Tapi ada batik, terus ada carpenter yang lagi naik lagi kayak gitu. Jadi kalau kita ngomong batik berarti lebih ke arah military vintage style gitu ya. Terus sekarang orang lebih nyari warna-warna hijau gitu. Iya benar, emang hijau nih gua nggak tahu kenapa cuy, ini hijau nih kayaknya 2020 ya. Ya 2020 lagi rame banget. Kalau bahasanya kita army look lah ya. Army look. Dan kita biasanya seringnya tuh menyebut hijaunya tuh olive green. Atau disingkat OG. OG ya. Emang tuh warna gue bilang sih emang nggak lekang di makan waktu ya. Makanya gue aja pakai, Faiz juga pakai, lalu pakai sekarang Cino nih. Sebenarnya ini juga pakai beda ini. Warna-warna military juga. Dessert. Ya warna begitulah. Kargoan. Tapi chinos, orang nyari bahan chinos, tapi lebih ke kargo apa ke kantong samping doang? Kalau buat resmi bisa, terus dia mau main juga bisa, pasti beli chino. Cuman kalau buat nongkrong atau buat main, buat naik gunung gitu-gitu, lebih kargo karena kan dia banyak kantong, terus kadang model juga keren lah gitu, nggak terlalu resmi. Dan lu gitu nyediain itu semua ya, ada chinos biasa, ada chinos kargo, dan bahkan gue lihat tadi di dalam ada short pant nih, celana pendek. Iya, celana pendek kargo, celana pendek dikis ada juga cuy di dalam. Yang lu lokit lah main ke sini di daerah Kota Bogor. Ini gue bilang sih recommended banget. Karena lu mau milih segitu banyaknya, tadi kita lihat di dalam ya, Li. Banyak banget lu memilih dari hoodie tadi ada. Crewneck ada. Tadi celana pendek, celana panjang ada. Tas tadi banyak banget, Jo. Tas banyak banget. Nah, yang bawa perempuan bisa beliin pacarnya jam tangan. Oh iya. Banyak karena koleksi jam tangan perempuan juga tuh. Tapi yang gua satu poin sih yang gua kenal dari si Pak Is nih, teman-teman nih. Gua kenal dia tuh orang pedagang yang sangat jujur dari dulu. Thank you. Pak Is tuh kalau bilang kondisinya 95% bener-bener barang datang tuh kondisinya seperti apa yang dia bilang. Dan dia nggak pernah punya masalah dalam dunia thrifting. Nah, kuncinya lagi juga John, satu lagi poin utamanya, poin lebihnya, barang sudah rapih. Ya, barang sudah rapi. Udah dicuci, udah disetrika. Itu sih poin juga ya. Itu poin, nah itu poin banget, nilai tambah lah. Nilai tambah, jadi dia kondisinya tuh
datang ke tempat rumah lu nih ataupun lu beli di sini itu udah wangi, ya kan? Jadi ya nggak, motonya tuh nggak lecek-lecek atau gimana. Karena kan mungkin itu menjadi poin minus ya kalau tampilan ketika di media sosial atau di Instagram kita nih, kita masarin itu kondisinya masih belum rapi. Ya, secara visual mata polusi lah. Agak mengganggu lah. Agak mengganggu. Jadi gimana orang mau percaya kalau itu kondisinya bagus tapi kondisi fotonya nggak kurang enak lah ya. Enak, cuy. Nah, misalkan lu di dunia second nih, apa sih kendalanya yang paling utama selain barang yang lu bilang susah tadi? Pasokan barangnya tadi ya, suplai yang susah. Karena mungkin lu kan banyak ngambil mungkin di ibu kota ya. Selain di ibu kota kan ada tempat lain. Tapi ibu kota ini emang kan gimana ya? Banyak banget orang ya kan, banyak banget pemain. Jadi memang bener kalau dia bilang berebutan ada gesekan. Ya. Tapi selain itu apa yang buat susah nih jualan barang second misalkan? Sebelum gua tanya enaknya dulu lah. Boleh. Jadi kalau di second hand itu dari proses aja kita lebih panjang ya. Jadi dari kita beli nih sampai bisa diposting dan dibeli orang tuh banyak banget yang harus dikerjain nih. Dari foto aja satu barang bisa berapa foto gitu. Iya, karena ini bukan barang baru, jadi satu barang itu nggak banyak ya. Jadi satu barang ya udah itu doang. Sizingnya itu, modelnya begitu, warnanya itu. Gitu. Jadi kalau misalkan kita beli nih, terus kadang kita ngelihat di sana mulus nih, ternyata pas nyampe rumah ada minus atau ada yang kelewat lah sama kita. Oh, jadi lu juga sering mengalami apa ya, kurang telitinya ketika ketika beli, tiba-tiba pas nyampe rumah baru sadar di situ ada minus. Kadang kan kita beli banyak nih, kayak waktu juga terbatas. Milih-milih nggak bisa leluasa lah gitu. Jadi pas di tempat kita belanja kayaknya mulus semua, terus dari warna nggak ada yang turun kayak gitu. Cuman pas nyampe rumah, pas kita cuci, pas dicek ulang, kadang kita ngelihatnya tuh pas mau dikirim malah. Jadi ketahuannya ya. Kita misalkan cuci oke nih, terus pas fotonya juga kayaknya nggak ada masalah gitu. Cuman pas mau dikirim kan kita nggak enak ya kalau misalkan nyampe si tujuan itu barang misalkan ada minus, itu kan kalau misalkan bener kayak gitu dan orangnya nggak mau, itu kan jadi double ongkir ya ke kitanya. Misalkan, bang, kita mau retur nih, ya udah dikirim aja. Berarti kan kita nanggung juga ongkirnya. Jadi tanggung jawab tuh lah ya. Gitu. Jadi sebelum kirim tuh, biasa gua QC lagi nih. Ini kan, apalagi kalau misalkan ongkirnya jauh nih, Kalimantan agak mahal. 60.000 gitu misalkan ongkirnya. Pertama lama juga gitu nyampainya. Terus kalau misalkan ada masalah, udah balikinnya lama, kita juga ongkir double banyak lah gitu. Nah sebelum ngirim tuh gue QC, terus kadang gue minta tolong teman gue juga yang bantu, coba cekin lagi dong, takutnya gue nggak bisa lihat nih dari perspektif orang lain lagi ya gitu. Jadi udah fix benar-benar nggak ada minus nih, siap kirim ya udah dikirim. Tapi kalau misalkan seandainya mau dikirim, lu lihat tiba-tiba ada minus, pasti lu komunikasiin kan sama pembelinya ya? Langsung. Jadi, ya misalkan orangnya tuh udah transfer nih, udah deal, tinggal nunggu resi kayak gitu. Cuman pas gue lihat, wah minus nih, kalau misalkan gue bisa nih nggak jujur, misalkan ya udah kirim aja, bodo amat lah gitu ya gitu. Gue kirim aja, tapi pasti ada yang ganjel nih. Nah gue tanya lagi orangnya, misalkan bro ini ternyata nggak sesuai yang di caption, nah gue bisa video call atau ngobrol bentar nggak gitu. Kadang kan sekarang udah bisa video call nih. Nah orangnya kita tunjukin ada minus ternyata di sini, terus kalau kira-kira dia emang suka sama itu barang dan nggak mempermasalahkan, oke udah nggak apa-apa kirim aja. Cuman kalau misalkan wah kayaknya kurang nih, bisa terus, dikembalikan uang lagi, bisa di refund, bisa diganti barang lain, atau kalau enggak nanti aja deh nunggu yang baru, uangnya disimpan dulu. Ataupun gitu. Bisa jadi lu melakukan kebijaksanaan penurunan harga. Bisa, gua kadang ini juga mau nggak tetap ini terus kita diskon gitu. Boleh deh kata dia gitu. Nah itu tuh John, kita komunikasiin intinya. Tadi poin utamanya dari dulu sampai sekarang nih Faiz tuh begitu ya John. Iya, jadi benar-benar ya itu yang gue bilang, nggak semua pedagang tuh emang kayak gitu, punya apa ya, apa sih, kepribadian yang baik ya. Jadi kadang-kadang ada yang acuh aja, dalam hal ini ketika udah laku ya udah kirim aja, tiba-tiba pas kita komplain, pas beli mah cepet balesnya, pas kita komplain balesnya lama banget. Kadang minta resi pun nggak dikasih. Nggak dikasih. Gitu. Itu poin-poin sih, karena belanja itu kalau online kan bicara juga masalah kenyamanan ya. Kenyamanan. Kalau kadang-kadang ada nih cuy orang nih
kalau udah belanja sama dia, udah belanjanya sama dia terus karena nih orang udah percaya lah ya. Udah enak. Dia tuh nggak mungkin macem-macem lah. Ya, mengecewakan. Nah, itu jadi poin utama juga tuh, akhirnya jadi dari poin yang tadi Pais teliti tadi itu, terus melayani dengan sepenuh hati lah ya, kita bisa katakan sepenuh hati. Akhirnya si customer ini yang baru pertama beli akhirnya jadi loyal customer. Jadi betah. Nah, jadi betah, akhirnya beli lagi. Karena ini kan barang second ya, nggak seperti barang baru yang memang udah pasti kondisinya bagus. Ini kan barang second, persepsi orang beda-beda tentang kondisi. Nah, emang butuh effort juga berarti ya bro, emang ya jualan barang second tuh. Iya, capek sih, Cuman effortnya kalau gede banget. kita seneng sih, ya bisa lah jalannya. Emang iya sih. Kita melakukan pekerjaan sesuai hobi itu emang yang menyenangkan banget. Tuh, moge lewat cuy. Biasa barudak. Barudak. AWW. Jadi gitu. Jadi ini juga mungkin di luar sana nih teman-teman kita mungkin banyak juga yang mau memulai ini. Kita kan sering melihat juga banyak euforia pedagang-pedagang baru nih. Gitu. Nah, pesan-pesan lo nih buat pedagang baru kira-kira apa nih sebenarnya? Tipsnya untuk di bidang ini nih. Ya, untuk di bidang. Karena kan gue lihat terutama di dunia maya ya. Kayaknya nih thrifting nih lagi naik lagi. Lagi rame lagi. Banyak juga orang yang tanda kutip mohon maaf berhenti dari pekerjaan karena pandemi kan. Akhirnya memulai usaha. Ada juga yang bikin usaha second-hand ini. Jadi apa tips lu untuk teman-teman di sini yang baru mau mulai usaha second? Kalau gua lihat sih emang di tahun ini kan lagi diperhatiin banget nih, lagi dilirik banget. Nah, misalkan lu ngelihat si second ini lagi musim nih, kayaknya bakal laku gitu. Kalau misalkan kita jual ini, bagusnya sih kita ngobrol dulu nih sama orang-orang yang udah pernah jualan ini, terus lu kalau bisa tahu nih apa yang lu jual gitu, dari segi produknya, dari brandnya, terus lu juga bisa riset dulu nih, yang lu jual nanti tuh marketnya siapa sih, konsumennya siapa gitu. Karena kalau misalkan kita melihat musim terus kita beli paket usaha atau kita belanja dan kita nggak tahu sih sebenarnya mau ngejual ke siapa, itu kan bakal jadi numpuk ya barang terus nanti di tengah-tengah nggak ada yang beli itu lu bakal jadi semangatnya hilang, terus down ya kayaknya udahan gitu. Nah, jadi kalau bisa di riset dulu yang mau dijual itu, misalkan produknya produk cewek atau cowok, terus dari usia berapa, terus brandnya yang mau dicari apa, dijualnya ke siapa, kayak gitu bisa dicari sih sekarang gitu. Atau mau teman-teman deket dulu bisa nih, teman-teman lu misalkan sepantaran lu semua misalkan dari pakaian CSM atau L, ya udah lu coba jual seukuran itu dulu. Kalau enggak lu pakai kalau enggak lu beli barang-barang yang size lu sendiri dulu nih gitu. Ketika barang yang lu mau jual ternyata kurang bagus, lu bisa pakai sendiri. Kayak gitu. Paling tidak lah ya. Tapi yang paling penting adalah kayaknya poinnya ketika lu mulai usaha, pertama lu harus suka dulu sama usaha itu ya. Kedua nih Pais tadi poinnya, lu riset, belajar dulu lebih dalam bagaimana barang second ini, di mana ngambilnya. Terus lu riset juga market yang mau lu bentuk tuh apa gitu. Misalkan perempuan kah atau laki-laki kah? Karena luas banget sih. Luas banget ya. Pasarnya luas banget ya. Jadi orientasinya nggak selalu uang ya Is ya. Karena kalau misalkan nanti lu orientasinya uang karena mengenal sosok si A misalkan, karena dia punya pendapatan per bulan sekian, lu akan kecewa cuy. Kecewa ketika lu nggak sesuai dengan harapan yang lu lihat ini, sosok yang lu pandang ini. Harapannya pupus. Baru kusar gitu. Jadi gitu, itu poin utama juga. Poin utamanya itu. Jadi lo harus menyukai dulu Yes ya. Harus suka dulu. Karena itu harus dijalani kayak tadi Pais nih, sepenuh hati. Jadi akhirnya kalau menyukai itu. Karena kan Pais udah di titik ini. Kalau teman-teman di sini baru mulai, teman-teman ada di titik mana? Jadi untuk nyampe titik ini ya butuh perjalanan yang panjang. Nggak langsung tiba-tiba ada di titik ini. Nggak tiba-tiba yang lu baru mulai, lu dapat duit banyak, penghasilan banyak, langsung laku gitu. Nggak juga. Atau bisa juga kita jual dari barang yang kita punya dulu nih. Misalkan kita punya barang yang kayaknya udah nggak kepake atau kekecilan atau udah bosen. Jadi dimulai dari barang pre-love dulu ya, barang-barang kita pakai.
udah kekecilan, lu udah nggak suka, nah bisa tuh lu jual-jualin, tes ombak dulu cuy. Bahasanya menciptakan pasar dulu lah. Ya, sambil belajar pelan-pelan. Nah, gimana cara marketing misalkan di marketplace lah atau di media sosial lah, gimana caranya? Tapi menurut gue yang paling poin juga sih ya bergaul sih. Bergaul penting. Harus banyak teman, iya benar, bergaul itu yang paling penting sih. Nah, kalau lu mau juga mau ngobrol-ngobrol sambil cari-cari barang ke Pais bisa nih, datangnya langsung ke sini nih, ke kamar bekas nih. Gitu. Mau konsultasi, kalau jodoh sini. Iya. Iya. Saya pun belum berjodoh. Iya. Kalau masalah usaha ke dia, kalau jodoh sini. Iya. Ahli perempuan. Ahli tafsir. Jadi gitu cuy. Tapi nih gue nanya, lu kan jual barang second, range harganya dari berapa sampai berapa? Nah, untuk misalkan celana ya, mulai dari 150 sampai 300-an sih segitu. Kalau misalkan kaos Dari 70.000 sampai 200-an paling segitu. itu tergantung kondisi, tergantung juga si brand ya. Tergantung brand juga, Tergantung mereknya ya. Iya. Nah iya benar banget tuh cuy. Jadi ya gue pikir ya beli barang second ini kan yang harusnya misalkan lu ngeluarin duit 100.000 jadi ngeluarin duit setengahnya misalkan gitu, bahkan bisa lebih murah lagi tuh. Nah dan juga kadang-kadang ada barang-barang yang kita incer dan dia itu si brand ini nggak produksi lagi ya Is ya, bisa discontinue gitu. Discontinue jadi bahasanya tuh. Iya. Jadi kemungkinan untuk sama orang lain tuh kecil lah gitu. Iya benar. Jadi kadang-kadang kan sesuatu hal yang ada nih teman gue nih nggak suka nih sama hal-hal yang mainstream. Iya. Gua nggak suka yang banyak orang pakai misalkan gitu Is. Sekarang lagi musim ini gue pakainya sama juga. Enggak. Nah, di barang second itulah poin yang bisa lo dapet. Jadi bisa jadi juga nih kadang-kadang itu cuma satu barang doang yang masuk ke Indonesia itu misalkan bisa jadi juga. Karena barang itu kan dibal nyampur-nyampur tuh kan. Random. Tapi selain Jakarta, lu kan ngambil barang dari luar nih. Pernah, ya kan? Barang dari luar. Itu teman-teman dari hunter-hunter luar juga Is. Hunter-hunter luar juga. Kadang kita ketemu sama orang-orang sini yang lagi ada di sana juga gitu. Ya, jadi yang lagi main ke daerah lah ya. Jadi lu kalau main di dunia thrifting pergaulannya jadi luas cuy. Luas banget sih. Bisa se-Indonesia sampai luar negeri pun bisa. Tahu. Dan kelebihannya sih salah satunya kayak gini. Kalau orang nih udah transaksi nih, nggak sebatas transaksi beli udah gitu. Kadang kita jadi teman. Kita jadi teman kayak kita sekarang nih. Iya. Oh iya benar. Setelah itu kita jadi ngobrol, jadi main, terus kita sharing bergaul. Jadi informasi nih dulu gua sama Reja adalah pembeli daripada kamar Dikis. Customernya Pais. Ya sebelum dia jadi kamar bekas sekarang namanya. Jadi kita pernah dulu kenal COD-an itu. Jadi akhirnya jadi temen nih sekarang. Sampai sekarang udah berapa tahun kira-kira tuh ya? Dari 8 tahunan lah ya waktu itu ya. 8 tahunan. Sampai sekarang nih kita masih berteman Pais dan sampai sekarang kita juga akhirnya main lagi tempatnya Pais. Jadi silaturahminya tuh tetap dijaga gitu. Betul. Dan kalau misalkan kita pengen keluar kota nih, terus kita punya konsumen yang pernah beli ke kita tinggal di tempat itu gitu. Kadang kita disambut loh. Jadi, "Bang, mau ke sini ya?" Ya, nggak usah mikirin tempat tinggal Bang, sini aja. Kayak gitu ya bener. Jadi rumahnya tuh welcome banget ya. Buat kita dateng sowan ke dia tuh malah dia ngebuka pintu banget sih. Padahal awalnya just customer aja ya. Iya, dulunya cuma beli aja, tapi karena mereka dapat barang yang dia suka, jadi ada kedekatan emosional gitu loh. Oh, benar. Setelah itu, ya misalkan kita mau ke Jogja nih, kita punya konsumen yang dulu pernah beli, dia tinggal di sana, terus Bang kalau kesini kabarin aja gitu, mau berapa lama, ntar kita guide-in Bang, mau kuliner, mau tempat wisata, sampai segitunya kayak gitu-gitu. Jadi mereka udah jadi nggak kerasa. Akhirnya jadi kayak keluarga lah gitu, deket lah ya. Betul. Iya jadi keluarga berencana. Dua. Jadi ketika lo mau kemana-mana itu bisa dengan mudah lah gitu. Iya. Karena punya si customer itu lah ya. Ini sebenarnya sih lebih kepada karena si Pais ini kan orangnya supel ya, gue bilang ya, gampang bergaul. Jadi kalau misalkan kita orangnya enak juga temennya banyak cuy di mana-mana. Temennya banyak jadi nggak takut. Ya nggak kekurangan temen lah. Gitu. Yang pertama sih harus jujur ya. Yang pertama jadi berdagang itu harus jujur ya Is ya. Jadi itu
orang bilang sih jujur itu kan mata uang yang berlaku di mana-mana nih. Iya. Benar. Ketika lu mau kemana pun, lu tuh diterima terus gitu. Iya. Bahkan gue pernah lihat nih ada temennya dia dari Lombok ya Ci kemarin. Ada kemarin dari Sumba ada. Iya, jauh-jauh banget. Jauh banget. Bahkan kita belum pernah ke Lombok. Jadi kadang kita ini juga sih kalau lagi ngirim nih paket kan gue input alamat nih. Oh ini barang gue udah kemana-mana nih. Tapi tinggal kitanya nih kayaknya bisa traveling kemana gitu. Oh iya, suatu saat nanti. Tapi lu pernah pencapaian lu ngirim ke luar negeri gitu? Ya. Pernah gak? Kalau langsung sih belum pernah, tapi gue pernah ngirim ke orang yang itu tuh barangnya buat dibawa keluar gitu. Oh itu barang dua. Sebenarnya kalau untuk ngejar ke sana sih bisa-bisa aja ya, cuman untuk menuhin kebutuhan di Indonesia pun masih kurang gitu. Ya udahlah, kita yang Indonesia dulu lah kita puterin ya. Kadang gue juga misalkan punya barang nih, terus orang yang mau beli itu tuh emang seneng sama barang itu, jadi dia nanti pasti ngerawat barang itu kan. Jadi gue lebih seneng ngejual ke orang yang emang ngerti barang itu juga gitu. Oh jadi cuma nggak sekedar beli lah Is ya. Tapi kalau misalkan lu ini kan main barang second nih, terus kan kita juga punya temen-temen yang main barang second dan dia nemuin barang yang vintage aja. Jatuhnya klasik vintage lah kita sebutannya lah ya. Bahkan kadang-kadang harganya tuh gelap. Nah, lu pernah gak tuh nemuin barang vintage? Kalau kayak gitu sih kayak pernah, cuman gua nggak ngejual itu sih karena gue juga misalkan punya sejarah atau punya kenangan sama brand yang gua temuin gitu. Jadi gue lebih memilih nyimpan itu sih gitu. Misalkan gua ketemu kartun tahun 90-an atau kayak misalkan Inuyasha atau apalah gitu. Di zaman masa kecil lu dulu. Itu kan tontonan gue dulu waktu kecil, terus gue nemuinnya juga susah. Kayaknya gue bakal nyimpen ini buat kenang-kenangan juga sih kayak gitu. Jadi bisa jadi kenang-kenangan dia banyak nih cuy di lemari. Siapa tahu. Tapi bisa kita bongkar ya. Bisa kita bongkar ya. Senang Doraemon nih, kenang-kenangan dia. Ini Hello Kitty dia nih. Pink-pink gitu John. Ya soalnya kita kadang-kadang suka denger lah kabar-kabar dari teman-teman yang main vintage tuh jualnya bener-bener gelap banget. Gelap banget Is. Gelap banget ya kan. Bahkan sampai ada orang yang main thrifting memang spesialisnya main di vintage. Ada tuh ya. Salah satunya kemarin ada pemain lama juga, tapi beliau udah berpulang cuy. Oh iya, almarhum udah meninggal. Kemarin dia karena sakit ya? Dia sakit sih. Dia udah kita kenal juga cukup lama di Pasar Senen tuh ya? Pasar Senen. Cuman dia udah pindah kan dari Jakarta ya? Iya, dia pemain vintage tuh. Khususnya dulu dia tuh. Iya, pemain vintage. Nice, untuk kedepannya nih, ekspansi apa lagi nih ya kira-kira? Tindakan-tindakan apa lagi yang mau lakukan untuk si kamar bekas ini nih? Untuk kedepannya nih? Sebenarnya kan kenapa gue namain kamar bekas tuh karena awalnya gue ngejual barang yang gue punya dulu nih. Dari kamar sendiri, kayak gitu-gitu. Jadi gue kayaknya bikin akun namanya tuh ya rada-rada sesuai sama konsep lah gitu, kamar bekas. Jadi intinya di akun ini tuh gue bisa jual apa aja nantinya gitu, nggak harus yang awalnya dikis tuh nggak selalu dikis gitu. Nah tapi karena kedepannya kan kita nggak bisa atau nggak selalu bisa satu konsep dengan awal yang kita buat nih. Mungkin kedepannya kalau ada rezeki lagi, misalkan gue nemu tempat yang lebih proper, yang lebih terjangkau dan lebih strategis, bisa di luar yang memang lebih luas lagi, lebih gede lagi. Di expand lagi nih ya, si kamar bekas inilah ya. Gitu. Terus dari barang-barangnya diperbanyak lagi. Gitu. Nah, terus dekat-dekat ini kan John, ini kan lagi hype-nya lagi digoreng nih ya. Mungkin terakhir juga sebelum pandemi ini banyak event-event. Banyak event-event thrifting tapi dalam skala besar lah ya. Tumplak berak lah kalau itu bahasanya ya. Nah, deket-deket ini nih, mau akhir tahun atau nanti di awal tahun, kira-kira ada nggak event tuh? Kalau event di daerah Bogor nih? Ada. Justru kita sekarang lagi persiapan di Cibinong Square. Cibinong Square tuh. Tanggal 25 sampai 27. 25 Desember ini ya? Ya, akhir tahun ini. Jadi di situ nanti ada sekitar 40 tenan, 40 akun. Berarti itu barang second semua tuh? Barang second semua. Berarti boleh masuk mall tuh John. Mall ya? Ya. Berarti kita main-main lah nanti ke sana. Ntar kita liput lah ya ke sana ya, tanggal 25 sampai tanggal 27 di Mall Cibinong. Cibinong Square Bogor. Di situ
ada 40 akun, dan ada booth lain juga, ada musik juga, ada diskusi. Pokoknya nggak sekedar jualan, tapi ada juga ada acara-acara lain lah ya. Kayak gitu-gitu. Dan itu udah ke 4 kali. Ini keempat kalinya. 4 kalinya nih. Bogor Trip apa nih namanya? Namanya Bogor Trip Market. Bogor Trip Market. Jadi emang tempatnya masih pindah-pindah nih di lokasi A ke B kayak gitu. Iya. Oh, dari yang sebelum-sebelumnya nih. Pindah-pindah. Tapi emang antusiasnya bagus terus sih. Oh, di Bogor ini antusias Trip Marketnya Ya. bagus lah ya. Makanya dibikin acara yang sekarang agak besar lah nih ya. Gitu. Bahkan dari luar pun sengaja kesini ada gitu. Dari luar negeri? Enggak sih, kayak dari Palembang. Oh, dari luar daerah. Dari Oke. daerah tuh banyak banget yang sengaja buat datang gitu. Entah mereka mau hunting, mau mau ngobrol, mau kenalan ya. Kayak gitu. Karena itu emang momen dimana seller-seller ngumpul nih gitu. Ya, seller ngumpul, sharing. Jadi, Ya emang gue bilang emang harus sih ya di masa pandemi ini kalau nggak kita ngegerakin ya UMKM siapa Ya. lagi ya? ya. Ya kan kita nih sedang masa survive lah ya. Iya. Ya, gimana pun caranya kita biar survive supaya nggak terpuruk akhirnya Ya. Is ya. Iya, ekonominya biar cepet Dan bangkit. cepet nih. bangkit nih John. Mungkin Iya. juga nih teman-teman yang sana di luar sana nih yang mau datang bisa tuh langsung tanggal 25 sampai Ya, tanggal sampai 27 27. Cibinong Square. Ayolah kita datang. Ya, Rata-rata si seller tuh ngeluarin koleksiannya tuh kalau itu Iya. kayak Oh gitu. iya, biasanya bener John. Bener. Kalau acara besar, trip market gitu, biasanya barang-barang dewa nih suka Ya, dikeluarin tuh ya. keluarin. Itu ajaib-ajaib tuh biasanya Ya. tuh. Nah, biasanya Keluar. ajaib-ajaib tuh. Ya, jadi ada barang-barang yang selama ini di-keep sama si seller. Nah, untuk event dia kadang-kadang istimewa tuh yang Iya. dikeluarin ya. Apalagi nih event besar John. Ya. Kayaknya Doi juga gitu nih ngeluarin barang-barang ajaib nih. Nah, Makanya datang aja nanti. datang ya. aja tuh tanggal 25. 3 hari berarti ya? 25, 26, 27. Dan setiap harinya barang disiram terus sama yang baru. Jadi ketika lo datang di hari pertama, di hari kedua sama ketiga Udah ganti? baru lagi. Baru lagi. Bisa datang tiga-tiganya tuh. Kita ngajak teman-teman bisa. Terus siapin Cibinong Square. Cibinong ya. Square, Bogor. Bogor. Mall itu ya. Mall. teman-teman. Lantai Jadi, berapa Is? Lantai dasar. Lantai dasar. jadi ada kayak bazar lah. Kayak bazar. Ada talk show, Talk show. ada live live musik. juga. Dan tempatnya luas. Terus aman lah gitu. Karena kan di dalam ruangan AC Tapi juga. AC, tapi jangan rokok. Ya, jangan Nah, rokok. Dan sama jangan lupa pakai masker. Dan kuncinya gratis gak? Gratis. 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 Tuh, gratis tanpa tiket. Tanpa tiket. Jadi Tanpa datang aja langsung. Datang aja dan jangan lupa beli. Ya belanja Pasti John. beli sih. Lu bawa tas, Ya. jangan lupa bawa duit. Iya. Kita kemarin tuh Belilah. bawa. Jadi kita puterin dulu nih uang di dalam negeri aja dulu. Nah. Saling support daripada UMKM yang ada lah. Biar ekonomi cepet bangkit nih John ya. Bangkit. Jadi karena ya kan kita gimana ya, Indonesia kan 70% ekonominya UMKM. Kalau UMKM-nya roboh, Ya, lama semua. kita cuy bangkitnya. Bangkitnya bakal lama ekonominya. Lama. Kalau Makanya- kita mau ini cepet lebih stabil lagi ya kita harus saling support. Kayaknya lu punya duit nih jangan disimpan-simpan ya, tanggal 25 sampai tanggal 7 datang deh tuh ke Cibinong Square. Langsung. Ntar ketemu Pak Is juga di sana ya. Ketemu lagi. Ketemu Kita ketemu lagi nih ntar bertiga nih di sana. Mungkin kita bikin liputan juga, John. Iya Bisa bikin liputan tuh di sana tuh. Jadi mungkin gimana nih? Lanjut. Oke lah, paling segitu Sama dulu yang sejauh. mau sharing. Nanti kita ketemu di Bogor Trip Market. Tanggal 25 sampai tanggal 27. Ya. Sane Sopan pasti datang nih ya. Dan kita support lah skena ya. Skena. Walaupun kita sekarang udah nggak di dalam, tapi kita support lah teman-teman Ya, yang masih bertahan di situ. Sekarang kita udah di luar. Iya udah Di luar gini nih. Ya kan kita mah udah gimana ya? Iya. Udah nggak kuat cuy. Udah nggak Ya, kuat. nggak kuat cuy. Kita keliling-keliling pasar udah nggak kuat. Nggak kuat, kakinya udah pada tua. Udah nggak kuat bersentuhan dengan orang Iya. gitu. Tapi silaturahminya tetap terjaga ya. Silaturahmi Sekarang tetap ya. jaga kayak kita sekarang nih udah lama nggak ketemu Faiz, Ya. udah lama nggak ngobrol. Hmm. Kita datang lagi. Kita datengin nih cuy. Langsung kita Iya. todong lah. Karena menurut emang sih bener sih John, menurut gua Pais ini kan seller Jakarta sebenarnya menurut gua. Sebenarnya awalnya tuh. Terkenalnya di Jakarta gitu, Mm-mm. tapi walaupun Doi bilang dia ngekos dulu di Bogor, tapi orang mengenal dia adalah orang Jakarta. Anak Jakarta. Kita tahunya Jakarta sih. Iya, dan gue bilang dia nih adalah satu orang yang belum diliput nih dari anak-anak skena. Kayaknya orang udah pada tahu kali ya, jarang tahu ya. Jarang yang tahu. Apalagi dia lokasinya agak ke sini keluar Jakarta. Iya. Gitu. Jadi
buat teman-teman pokoknya sekitaran Jabodetabek kalau mau datang langsung ke sini bisa ataupun lu online. Jam operasional lupa jam operasional. Kita buka mulai jam 11 siang jam sampai 11 siang 10 malam tiap hari. Jam 10 malam tiap hari. Gitu. Tempatnya nyaman banget cuy. Tempatnya nyaman. Ya. Suasananya karena di Bogor nih ada. Ya kan ada ruang fitting room, kamar mandi ada. Tempatnya bersih. Lu mau tidur juga bisa. Nih di sini aja lu tidur. Kita buat yang datang langsung bisa, mau yang orang sekitaran Bogor nih tapi belum bisa juga gosen. Oh, gosen. Bisa taksel, Iya. bisa betul. ya apa aja lah gitu pengiriman, dan yang di luar kota pun kita bisa kirim ke seluruh Indonesia nih. Iya, benar. Iya benar. Jadi yang deket-deket tuh bisa gosen ya Is ya. Kalau emang nggak bisa datang ke toko lah ya. Iya. Dan emang bener juga kata Pais. Ngecek kondisi barang tuh kalau dulu kan hanya visual tuh berbentuk foto ya. Sekarang bisa berbentuk video. Bisa. Kadang mau orang video call pun lihat satu barang bisa gitu. Tuh bisa John. Ya. Bisa. Jadi Lu di review. Bang, gua mau ini dong. Nah. Coba videoin dong. Bisa. Sambil Pais tuh di videoin. Kan kalau video bisa video lama ya. Iya. Bikin. Tapi kalau video call langsung nih orangnya lihat live. Langsung sambil diterangin, Ah. sambil ngeliat lagi yang lain misalkan ada opsi yang lain. Kalau misalkan lu ngeliat itu, tiba-tiba ada intip-intip. Oh bang, itu yang digantungkan apa bang? Nah gitu. Itu bisa lah pokoknya Pais nih penjual segala bisa nih, fleksibel kayaknya. lah sih, fleksibel. Fleksibel. Dan emang gue bilang barangnya banyak cuy di dalam. Gue pikir kan di sini doang nih. Di depan doang nih, Iya. ruangan ini Ternyata doang. Ada pintu kemana saja. Iya, gitu Doraemon. Iya. Ada ruang rahasia di belakang. Oh ya buat yang mau kesini tapi nunggu update dulu gitu di postingan, kok kayak nggak ada yang baru atau belum update, kita datengin langsung barang tuh banyak gitu. Jadi kalau mau datang barang baru tuh ada gitu. Jadi kalau mau ngecek langsung ya. Bisa. Kalau mau nikung duluan ke toko bisa. Nah, gitu. jadi kalau bahasanya kita mah pintu belakang. Lewat pintu belakang. Jadi soal jalur belakang. Soal jalur belakang. Oh ya jalur belakang. Kalau bahasanya kita tuh. Ya karena kan itu tadi Bais bilang kan teknis barang second sampai di posting tuh panjang. Jadi ada harus begini, harus begitu sampai dia siap untuk dijual. Tapi kadang-kadang teman-teman yang mau wah ini kok nggak update sebenarnya barang ada semua banyak cuy di dalam. Banyak banget John. Banyak. Buat aja yang lihat kanken aja banyak banget tuh FJ Raven ya. Jaket-jaket, topi-topi, wah banyak banget. Apalagi Bogor, nggak Bogor doang sih cuy, Depok juga hujan mulu ya. Depok hujan mulu, daerah kita hujan mulu ya. Iya, ya Desember lah, biasa lah. Joni mau Natalan. Nah, ya kita saling support gitu. Jadi lu butuh apa? Butuh dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai tambahan tangan pun, jam tangan. Ada, datang aja ke kamar bekas. Lu keluar ganteng aja pokoknya. Ya, keluar dari sini ganteng. Lu dari rumah pakai kaos, pakai kolor doang, bisa langsung ke sini datang. Jadi gitu John. Jadi gimana? Cukup sampai sini? Jadi mungkin nanti jangan lupa tuh datang ya tanggal 25 sampai 26 Bogor Trip Market. Lu cari juga tenannya kamar bekas. Nah, kalau lu mau update-nya lu cari aja Instagramnya mungkin ya Bogor Trip Market ya. Bogor. Ada. Oh iya, ada Bogor Trip Market. Ntar gua masukin deh di bawah. Di bawah nih, ntar kita cantumin. Ya. Oke, sekian dulu ya. Jadi sampai sini aja. Nanti kita sambung-sambung ngobrol lagi, John. Kita mulai ngobrol lagi. Jadi sampai berjumpa, sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya, liputan-liputan selanjutnya. Dan jangan lupa di komen, di like, dan juga di subscribe, di share ke semua teman-teman lu bahwa ini loh ada pedagang yang cukup legend lah kita bilang. Ya. Enggak legend sih, kalau legend udah nggak ada ya. Dia legend ntar dia udah nggak ada. Iya, jangan. Trusted seller. Terpercaya di daerah Bogor, datang ke sini. Yuk, siap. sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.